Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Sagitarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini saya akan membacakan untuk kalian para Sagitarius bacaan tarot di bulan Oktober. Oke, saya akan membacakan lewat kartu ini dulu. Ini adalah Very Tarot Deck. Ada 4. Ya, itu minggu pertama. Ini minggu kedua. Ini minggu ketiga. Dan ini adalah minggu keempat. Oke. Minggu pertama. Ada apa? Kalau dilihat sih menyenangkan. Ini The Emperor ya. The Emperor itu adalah kartunya Aries, dan itu masih sama elemennya dengan kalian, yaitu elemen api. So ya, setidaknya minggu pertama elemen kalian mempengaruhi kehidupan kalian lewat bacaan ini. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. So, minggu pertama dibutuhkan keahlian kalian dalam memimpin hidup kalian sendiri. Mau urusannya karir, keuangan, dan bisnis, mau urusannya percintaan atau relasi yang lain, kalianlah yang harus memimpin. Dan kalian yang dinaungi oleh elemen api memang dari sononya udah dikasih gift untuk berlaku sebagai seorang pemimpin. Ya. So, apapun yang terjadi di minggu pertama, ingat, kalian yang pegang kendali, kalian yang memimpin hidup kalian, dan kalian yang bertanggung jawab. Jadi apa yang akan terjadi di minggu pertama? Coba kita lihat tarot berikutnya. Ada apa nih? Kenapa seperti itu kata-katanya? Waduh, The Lovers, choices ya. The Lovers memang kalau orang bilang, oh ada soulmate, nah ini kan gak bicara tentang cinta ya Sagittarius. So ini tentang pilihan-pilihan hidup yang dihadapkan kepada kalian. Pilihannya itu bisa kalian pilih sesuai dengan apa yang menjadi jalan hidup kalian, tentu saja. Dan pilihan tersebut ya seharusnya memang membawa kalian pada sebuah kebaikan. Kalau pilihannya malah mendatangkan ketidakbaikan, ya jangan dipilih gitu. Karena yang hadir di minggu pertama bulan Oktober adalah pilihan hidup yang memang harus kalian konsentrasi deh tuh menghadapinya gitu. Dan kalian jugalah yang bisa menaruh semua kekuatan kalian, pendapat kalian, apa yang jadi selling point kalian, kekuatan kalian dalam menghadapi hal tersebut. Apakah hal itu agak susah untuk diikuti atau bagaimana? It's depend. Tapi yang jelas, hal-hal yang datang di minggu pertama bulan Oktober itu bisa kalian atasi karena kalian sanggup. The Emperor selalu bicara tentang kesanggupan dari orang tersebut untuk menghadapinya. Dan choice yang di sini, the lovers yang di sini itu bukan hal buruk. Jadi hal baik. Jadi itu menyenangkan untuk dibaca karena memang bagus ya yang datang kepada kalian, pilihan-pilihan bagus. Bisa jadi zong nggak pilihannya? Bukan Sagittarius sih kalau overthinking, karena Sagittarius ya ada sih yang mendekat ke Capricorn jadinya overthinking, tapi sebenarnya Sagittarius itu lebih ke orang yang cuek ya, lebih ke udahlah whatever
happen ya happen gitu ya, apapun yang harus terjadi ya terjadilah gitu kan. Wow, bahkan Five of Cups-nya terbalik. Bahkan hal-hal yang sudah meninggalkan kalian, yang sudah tidak ada lagi di kehidupan kalian, nggak bikin kalian galau juga. Karena kalian tahu masih banyak pilihan hidup yang bisa kalian pilih, ya. Bagus. Buat saya sih itu bagus, ya. Itu bagus. Endings, yeps, benar. Banyak hal yang sudah berakhir meninggalkan kalian atau kalian yang meninggalkan ya udah selesai, tapi nggak bikin kalian galau. Kalian malah berpikir ya udah, kalau udah berakhir yo wis, ya berakhir aja, nggak usah terlalu dipikirin segimananya, ya kan? Ya udah, selesai aja di situ gitu. Terus selanjutnya itu di minggu pertama ya. Jadi sesuatu hal besar yang merupakan pilihan hidup dari apa yang udah kalian alami. Mungkin itu berhubungan dengan kehilangan, berakhir sesuatu hal ya, karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan. Tapi kalian tahu kalian dihadapkan oleh banyak pilihan sehingga kalian nggak worry ya, sama sekali nggak worry. Jadi ya oke lah. Ini mah cocok lah buat kepribadian kalian para Capricorn ya. Minggu kedua ada The Magician. Ini juga bagus banget. The Magician kayak anything can happen, semua yang kalian inginkan bisa tercapai. Pokoknya kayak gitulah ya. You can do anything, kalian bisa melakukan apapun. Take charge of your life, ambil kendali atas hidupmu. You can manifest what you need to be success. Bahkan kalian bisa memanifestasikannya untuk kesuksesan kalian. Wow, bagus. Bagus banget. Oke, so kita lihat apa yang terjadi di minggu kedua. Minggu pertama aja udah gitu ya, bagus. Minggu kedua bagus nggak? Oh, oke. Well, walaupun ada yang sudah selesai, ada yang sudah meninggalkan atau ditinggalkan di dalam kehidupan kalian, tapi ternyata ada beberapa hal lama yang memang ternyata kembali lagi karena mungkin dulu-dulu sempat kalian hadapi tapi terus menghilang gitu. Terus datang lagi nih di kehidupan kalian di minggu kedua bulan Oktober, dan entah itu menuntut penyelesaian, entah memang hanya datang aja karena kan berulang ya. Kalau orang bilang sejarah berulang, nah itu saya percaya itu emang begitu ya, sejarah memang ya kerap kali berulang gitu. Dan itu terjadi di minggu kedua bulan Oktober ya. Oh, nggak akan bikin kalian susah kok. Ten of Sword-nya terbalik. Nggak akan bikin kalian susah, nggak akan bikin kalian galau, nggak. Pun kalau itu datang sebagai bagian dari masa lalu kalian, itu cuma nuntut kalian untuk, oh yang ini datang lagi ya, oh ini mungkin belum selesai, oh ini mungkin ada sesuatu cerita lain yang bisa dihadapi kembali di masa sekarang gitu kan. Oke. Creativity, Page of Wands ya. Bener-bener yang lama-lama itu kembali di minggu kedua. Nggak mungkin ada yang nanya, mantan kembali nggak mbak? Nggak kan? Nggak, kalian nggak kayak gitu para Sagittarius. Walaupun saya kenal satu Sagittarius yang masih secara emosional terikat dengan mantan, tapi sebenarnya saya yakin kalian udah tahu itu nggak penting ya. Yang lalu udah berlalu ya kan. Nah, di minggu ketiga bulan Oktober ada Ace of Spring atau Ace of Wands ya. Take your power back, kembalikan kekuatan kalian, pertumbuhan spiritual dan lain sebagainya. It's time to take action. Waktunya untuk melakukan sesuatu. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities. Bahkan ada opportunity di bidang karir, keuangan dan bisnis kalian yang akan membuat kalian jadi kayak wah ini harus take action nih, ini harus melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, dan ini juga berhubungan dengan pertumbuhan spiritual kalian ya kan. Terutama hal-hal yang kemarin mungkin luput di kalian pikirin gitu. Makanya kan dibilang balik lagi tuh, balik lagi yang dulu balik lagi. Tapi balik laginya di sini yang saya lihat adalah hal baik gitu. Justru balik karena memang itu bagus. Ya iyalah kalau kita ngulang sesuatu yang bagus seneng kan, ya kan? Oke. So look,
lagi-lagi Eight of Swords tapi terbalik, nggak akan bikin kalian terjebak di situasi yang sama. Walaupun mungkin itu hal yang pernah terjadi dulu ya, baik berupa orang atau kejadian atau apapun, tapi resultnya nggak sama ya, nggak akan sama. Jadi emang benar-benar berbeda di sini ya. Hal lama kembali tapi diperbaharui dan jadi lebih baik. Dan memang harus kembali karena memang harus jadi lebih baik ya. Tuh, hubungan sama keluarga juga, karir, keuangan, dan bisnis juga ada Ten of Pentacles. Hubungannya dengan keseharian kalian, dengan sesama di sekeliling kalian. So, look, that's really cool, bagus banget. Oke. Saya melihat di sini bahwa kalian tuh dikasih kesempatan untuk kembali lagi, mungkin sibuk atau dulu pernah sibuk terus balik lagi jadi sibuk, dulu pernah membuat sesuatu yang luar biasa di karir, keuangan, dan bisnis maupun kehidupan pribadi, and then itu jadi ngulang lagi, dan itu luar biasa banget sih. Growth, see, Ace of Wands lagi dibuka dengan Ace of Wands, ditutup dengan Ace of Wands, itu it's luar biasa. Kalian bertumbuh di bulan Oktober, kalian diberi kesempatan untuk bertumbuh lebih baik lagi secara personal maupun secara spiritual, secara praktikal juga. Jadi luar biasa banget bulan Oktober buat kalian para Sagittarius. Kok saya ikutan happy ya? I'm happy for you ya. Minggu terakhir gimana nih? Minggu terakhir ada Seven of Summer atau Seven of Cups. No more procrastinating. Jangan lagi ada penundaan. Berarti minggu keempat bulan Oktober, karena dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga menyenangkan, terus mulai slow down nih di minggu keempat. Jadi kayak ingin menunda. Lagi happy nih mbak, hype-nya lagi ada ya kan. Jadi ya hip hip hore dulu gitu kan. Nggak bisa gitu. Hidup tetap berlanjut. Jadi ya di sini dibilang jangan ada penundaan ya. Your power comes from making a decision. Kekuatannya ada di decision kalian ya. Confusion that arises from overanalyzing the option. Ini nggak Sagittarius banget yang overanalyzing, karena kalian lebih praktikal ya Sagittarius. Jadi dibilang di sini jangan ditunda, ya udah lakukan aja apa yang bisa kalian lakukan. Walaupun di minggu pertama, kedua, ketiga tuh dikasih yang enak-enak, yang bagus-bagus, minggu keempat bukan berarti kalian langsung berhenti atau memperlambat langkah. Nggak apa-apa, teruskan saja ya, karena tidak bakal ada kebingungan lagi ya kan. Kebingungan itu hanya ada ketika kalian menunda hal tersebut. Jadi tetap harus dilakuin ya my dear Sagittarius. The Tower-nya terbalik, so nggak ada perubahan berarti di minggu keempat ya. Justru karena kalian take action, justru karena kalian memberi kesempatan pada diri kalian untuk melakukan hal yang memang seharusnya kalian lakukan. Jadi ketika kalian take action, itu semua justru jadi bagus gitu ya. Jadi jangan ditunda, oke? Minggu keempat atau minggu terakhir bulan Oktober. Ini karena bacaannya happy banget, jadi nggak ada yang berat-berat di sini. Jadi saya ngalir aja bacanya, jadi nggak terlalu panjang juga ya bacaannya ya. Oke, so what's next? Wow, the Judgment. Bahkan ada nanti by the end kalian tahu ada pencerahan di situ. Kalian juga bisa lagi ngelihat ke diri kalian sendiri, apa sih selama ini yang kalian lakukan, apakah udah berupa karma baik, karena nanti juga kembalinya juga jadi baik. Terus kalian juga bisa ngelihat keseluruhan dari kehidupan kalian yang kemarin-kemarin, karena ini udah mendekati akhir tahun ya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai ini ke Oktober. Apakah itu sudah kalian lakukan dengan baik, sudah dilalui dengan baik ya, hopefully baik ya, karena di sini rewardnya kalian dapatkan, hasilnya kalian dapatkan di bulan Oktober ya.
Yang penting ya nggak perlu jumawa juga ya kan, nggak perlu weh bagus nih bacaannya terus kalian lengah, jadi akhirnya malah tidak di dilakukan atau dihadapi secara baik gitu ya. Oke. Crossroad, Two of Swords ya. Ya ini kalah ini nyambung banget sih. Karena ada beberapa di antara kalian para Capricorn, Sagittarius yang masih belum bisa mengambil keputusan gitu. Padahal kan di situ dibilangnya jangan ditunda lagi, ayo ambil keputusan. Iya, berada di crossroad ya. Karena memang kenapa bacaannya ini ada, mungkin kalian menunggu perubahan padahal itu nggak terjadi. Gini loh, nggak perlu nungguin perubahan karena memang misalnya perubahannya itu terjadi, tapi yang perlu kalian lakukan adalah menyingkapi apa yang terjadi saat ini gitu. Saat kalian harus nge-lead kehidupan kalian masing-masing, memimpin hidup kalian masing-masing, kemudian merasa kayak ini hidup udah harus diputuskan mau bagaimana, dan pilihan-pilihan itu juga datang ke kehidupan kalian. Itu loh, yang masih berada di crossroad, yang masih berada di persimpangan jalan kebingungan itu karena tidak melakukan apa-apa. Kan tadi dibilang procrastinating, penundaan gitu. Nah itu yang nggak perlu ada. Jadi kalau kalian sudah melakukan bagian kalian, kalau kalian sudah melakukan karma baik, ya itu yang balik lagi ke kalian ya. Oke, so apalagi yang harus saya baca? Oh ya, tanyakan dua hal ya, satu tentang cinta, satu tentang karir, keuangan, dan bisnis. Coba ditanyakan. Saya akan jawab dengan yes or no. Ini untuk karir, keuangan, dan bisnis. The Tower Moment. Oke, so kalau yang ini bukan saya bilang tunda, tapi memang tadi kan dibilang The Tower Momentnya jungkir balik ya, berarti tidak ada perubahan. So kalau yang kalian tanyakan tentang percintaan, iya, jawabannya sih no ya. No, saya cenderung no untuk The Tower yang itu. Ya kalau kalian menunggu perubahan ya no. Oke, untuk percintaan. Untuk karir, keuangan, dan bisnis jawabannya yes. Ada lucky number 7 ya, keberuntungan. Memang karir, keuangan, dan bisnisnya ini yang cemerlang nih, Sagittarius. Oke, kemudian apa yang perlu di healing atau disembuhkan di kehidupannya Sagittarius di bulan Oktober itu ternyata adalah dream. Mimpi-mimpi kalian coba kembali lagi dilihat dan lakukan, jangan ditunda apapun yang menjadi mimpi kalian ya. Pesan dari itu yang perlu disembuhkan. Sekarang pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian adalah clear, cancel, and release. Ada yang perlu di-clearkan ya, ada yang perlu diperjelas, ada yang perlu di-cancel, nggak perlu datang, dan ada yang perlu dilepaskan. Itu pesannya. Ini nyangkut banget sama yang tadi karena banyak keberkahan, banyak hal-hal baik yang datang ke kehidupan kalian jika kalian memang sudah yakin untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan, apa yang harus di-clearkan ya, harus benar-benar dikasih kenyataannya gimana gitu, dan apa yang harus di-cancel untuk tidak perlu datang di kehidupan kalian. Oke. Terakhir dari monologi Oracle Card untuk pesan untuk kalian, dan itu adalah you are very close to achieving your goal. Kalian udah deket banget untuk mencapai apa yang menjadi mimpi-mimpi kalian. Oke, that's cool. Oke, so my dear Sagittarius, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Pesan saya tetap semangat aja, nggak usah ditunda kalau memang bisa dilakukan ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya I'm happy for you ya. Jalani bulan Oktober ini sebaik-baiknya, my dear Sagittarius. Salam light angel and love, and bye-bye.